Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai analisis studi kelayakan bisnis di perusahaan PT Kopi Luwak Bali. Sebelum kami mulai presentasi, kami buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sumadi Putra dengan NPM 2021 3212 1135 selaku moderator dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadewa Wisirawan dengan NPM 2021 3212 111130 dan rekan. Baik, perkenalkan nama saya Kadelina Putra dengan PM 2021 3212 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Paulus Krisma Deva dengan NPM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Gusti Ragu Mardayana dengan NPM akhir 153 dan saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun materi yang pertama yang akan kami bahas pada kali ini yaitu mengenai identitas perusahaan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu identitas perusahaan. Nah, perusahaan yang akan dianalisis adalah PT Kopi Luwak Bali yang bergerak di bidang produksi dan distribusi kopi luwak. Berlokasikan di Bali, perusahaan ini memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal untuk menciptakan produk kopi berkualitas tinggi yang unik. Berikutnya ada profil perusahaan. Mohon di slide. PT Kopi Luwak Bali didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengembangkan dan memasarkan kopi luwak asli Bali. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kapasitas keaslian produksi melalui proses produksi yang ketat dan kontrol kualitas yang cermat. Selain itu, PT Kopi Luwak Bali juga mempromosikan praktik yang bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan. Struktur organisasi PT Kopi Luwak Bali terdiri dari beberapa departemen utama, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Struktur ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efisien dan efektif antara semua bagian perusahaan. Adapun bagian-bagiannya itu seperti berikut. Pertama ada pemimpin perusahaan, selanjutnya bendahara, selanjutnya sekretaris, tenaga pemasar, dan tenaga produksi. Berdasarkan informasi mengenai deskripsi kerja dan spesifikasi kerja dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi, usaha kopi luwak, serta mempertahankan struktur jenjang manajemen. Kebutuhan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baik, berikutnya yaitu visi dan misi. Visi PT Kopi Luwak Bali adalah menjadi pemimpin pasar dan dalam produksi dan distribusi kopi luwak berkualitas tinggi di Indonesia dan pasar internasional. Misi perusahaan adalah untuk menyediakan kopi luwak asli dengan kualitas terbaik kepada konsumen, sambil mendukung komunitas lokal dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu materi selanjutnya ada aspek legalitas. PT Kopi Luwak Bali
telah memenuhi semua persyaratan legal yang diperlukan untuk beroperasi. Perusahaan ini memiliki izin usaha, izin lingkungan, dan sertifikasi halal. Selain itu, perusahaan ini juga memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan mematuhi standar kualitas dan keamanan yang berlaku. Next. Materi selanjutnya ada aspek pasar. Pasar untuk kopi luwak sangat berpotensial dengan permintaan yang terus meningkat di baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan analisa pasar, pertumbuhan permintaan kopi luwak mencapai 20-25% per tahun. PT Luwak Bali memiliki peluang besar untuk memenuhi permintaan ini dengan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi. Selain itu, usaha kopi luwak Bali dinyatakan layak aspek pasar karena yang pertama adanya peluang kopi luwak. Peluang pasar merupakan selisih merupakan dari demand dan supply dengan selisih positif yang berarti masih terdapat peluang pasar kopi luwak di Bali. Selanjutnya ada harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain di pasaran. Selanjutnya ada briefly ada adanya strategi pemasaran yang mendukung usaha kopi luwak dan diunggulkan yaitu dari strategi produksi dengan teknologi yang lebih modern serta strategi harga dengan harga yang lebih murah dari pesaing. Next, selanjutnya materi selanjutnya ada aspek pemasaran. Strategi pemasaran PT Kopi Luwak Bali mencakup promosi melalui media sosial, pameran dagang, dan kemitraan dengan hotel dan restoran. Selain itu, perusahaan ini juga fokus pada branding dan kemasan produk yang menarik untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Selanjutnya ada luas pasar. Luas pasar kopi luwak mencakup segmen konsumsi premium baik di dalam negeri maupun internasional. PT Luwak Bali telah menargetkan pasar di Asia, Eropa, dan Amerika dengan strategi pemasaran yang fokus pada kualitas dan keunikan produk. Materi selanjutnya ada peramalan penjualan. Berdasarkan analisis pasar, peramalan penjualan untuk 3 tahun pertama menunjukkan peningkatan yang stabil. Pada tahun pertama, target penjualan mencapai 44 kg dan meningkatkan menjadi 375 kg pada tahun ketiga. Peramalan ini didasarkan pada tren permintaan dan kapasitas produksi yang direncanakan. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun penawaran produk PT Kopi Luwak Bali mencakupi berbagai ukuran kemasan mulai dari 100 gram hingga 1 kilogram. Harga yang ditawarkan bersaing dengan produk sejenis di pasar dengan kualitas yang terjamin. Next. Aspek teknis. Berdasarkan aspek teknis dalam analisis ini mencakup perancangan produk, perancangan kapasitas produksi, perencanaan proses dan fasilitas produksi, serta pemilihan lokasi yang
strategis untuk operasional perusahaan. Aspek teknis meliputi peren- perancangan karakteristik kopi luwak. Karakteristik kopi luwak yang akan diproduksi atau dihasilkan yaitu yang pertama ada rasa yang tidak terlalu pahit, sedikit asam dan kadar kafein yang rendah. Yang kedua ada cita rasa dan aroma kopi yang khas. Yang ketiga ada kopi dikemas dalam 4 pilihan dengan kemasan kedap udara untuk menjaga kualitas kopi atau kemasan dalam dan kemasan bagian luar berupa tas jinjing cantik berbahan kertas. Next. Aspek keuangan. Analisis keuangan pada usaha kopi luwak Bali meliputi perhitungan investasi usaha kopi luwak. Biaya total investasi merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memulai usaha kopi luwak. Rincian total biaya investasi dapat dilihat pada tabel berikut. Ini. Next. Yang kedua ada perencanaan kapasitas produk kopi luwak. Kapasitas produk kopi luwak menggunakan pendekatan atau pola kapasitas produk sama dengan target penjualan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Yang ketiga ada perencanaan lokasi usaha kopi luwak. Lokasi usaha kopi luwak dipilih dari beberapa alternatif lokasi yaitu Gempinis, Blingbing, Bantas, dan Pupuan Sawah. Dilakukan penilaian berdasarkan skala nilai untuk kondisi dari setiap kriteria masing-masing alternatif lokasi. Berdasarkan hasil penilaian setiap lokasi alternatif untuk mendirikan usaha kopi, didapatkan bahwa daerah yang terpilih sebagai lokasi usaha kopi luwak yaitu berada di Desa Blingbing, Tabanan dengan nilai paling besar yaitu 2,20. Nilai tersebut merupakan nilai paling besar dibandingkan dengan ketiga alternatif lokasi lainnya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari income statement dan cash flow. Proyeksi rugi laba atau income statement atau profit dan loss. Rekapitulasi perhitungan rugi laba usaha kopi luwak dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yaitu ada total pendapatan sebagai berikut, yaitu pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Seperti yang sudah dituliskan pada tabel. Yaitu setelah itu ada total biaya langsung, laba kotor, total biaya tak langsung, depresiasi, laba sebelum pajak, pajak pendapatan, dan laba bersih. Jumlah nominalnya sudah dituliskan seperti yang ada pada tabel. Next. Yang kedua ada proyeksi arus kas atau cash flow. Proyeksi arus kas usaha sapi kopi luwak di Bali dapat dilihat pada tabel berikut ini. Uraian pendapatan pada tahun pertama sebagai berikut, tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Total cash flow-nya yaitu cash out investasi tanpa tanah sebesar
288.621.800. Biaya langsung pada tahun pertama 25.615.000, tahun kedua 125.323.580, pada tahun ketiga 224.316.038, pada tahun keempat 231.268.552 rupiah, dan pada tahun kelima 238.536.000 rupiah. Jadi total cash flow-nya setelah cash out yang ada pada tabel adalah 288.621.800 pada tahun pertama, pada tahun kedua sekian, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Seperti yang sudah ada pada tabel. Selanjutnya, ada payback periode atau PP adalah metode yang digunakan untuk mencari jangka waktu pengembalian investasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Seperti yang sudah dilihat, uraiannya ada net cash flow pada tahun 0 sejumlah sekian, pada tahun pertama seperti yang sudah di tabel, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu ada akumulasi net cash flow-nya pada tahun ke-0 sama seperti tahun net cash flow. Tahun pertama berubah menjadi 348.766.100. Tahun kedua menjadi 281.400.173. Tahun ketiga 80.633.791 rupiah. Tahun keempat berubah menjadi 131.747.268 rupiah. Dan pada tahun kelima berubah menjadi 346.194.35 rupiah. Jadi payback periodenya 3 tahun dan 5 bulan. Next. Setelah itu ada net present value atau NPV. Merupakan selisih antara nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang investasi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Terjadinya perubahan net cash flow dan present value, adanya perbedaan di sana, lalu adanya perhitungan PVC, PVB, dan NPV, seperti yang sudah berada di tabel berikut. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR adalah metode yang digunakan untuk menghitung suku bunga pendapatan yang nanti akan dibandingkan dengan MARR untuk melihat proyeksi keuntungan, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bisa dilihat internal rate of return yaitu 21% pada uraian MARR. Next. Analisis kelayakan aspek finansial usaha kopi luwak. Berdasarkan hasil analisis finansial terhadap usaha kopi luwak di Bali, maka usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak karena pertama, terdapat perhitungan kebutuhan investasi kopi luwak dengan jumlah total kebutuhan investasi usaha sebesar 368.621.800 dengan sumber dana investasi bersumber dari dana pribadi pemilik usaha berjumlah 375 juta. Yang kedua, terdapat laporan keuangan usaha kopi luwak yaitu proyeksi rugi laba usaha kopi luwak selama periode analisis dan proyeksi arus kas usaha kopi luwak selama umur analisis. Usaha kopi luwak memenuhi kriteria-kriteria pengukuran kinerja finansial dengan kriteria-kriteria payback periode atau jangka waktu pengambilan modal yaitu 3 tahun 5 bulan, lebih kecil dari periode analisis yang berumur 5 tahun. Present value benefit atau PVB dengan nilai 497.604.241 rupiah lebih besar dari present value cost atau PVC yang bernilai 288.621.800 dan internal rate of return or
IRR dengan nilai 21% lebih besar dari nilai minimum attractive rate of return atau disingkat dengan MARR yang bernilai 10,13%. Baik, sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, usaha kopi luwak di Bali memiliki prospek yang sangat baik dari berbagai aspek. Dapat dilihat dari aspek pasar yang potensial, kemudian strategi pemasaran yang efektif, adapun dukungan teknis yang memadai, dan analisis keuangan yang positif menunjukkan bahwa PT Kopi Luwak Bali layak untuk dikembangkan dan diinvestasikan untuk jangka panjang. Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.